Kembali lagi bersama dengan saya Dr. Tiras Peng 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 di konten Tirta Sehat. Pada konten kali ini kita akan membacakan 10 pertanyaan netizen mengenai kesehatan yang sudah ada di YouTube atau Instagram atau TikTok. Dok, Apa? kok nggak pakai AC nih malah pakai kipas? Nah, gini. Jadi saya pakai kipas angin dari Miyako. Kenapa sih pakai kipas angin? Jadi kita tahu bahwa untuk selama pandemi ini, COVID itu sangat subur kalau di lingkungan yang ventilasinya itu buruk. Nah, kalau kita pakai AC, itu kalau tidak rutin dibersihkan atau pakai purifier, itu mengakibatkan virus-virus dan bakteri itu muter di AC terus. Makanya buat kalian punya AC dibersihkan. Nah, karena saya mau simpel sekaligus hemat listrik, Mas. Dan ventilasi baik, hemat listrik, adem toh. Saya pakai kipas angin Miyako. Jadi ini untuk mendukung saya, dingin bro. Soalnya saya panas bro, ini panas, saya kan hot. Jadi saya butuh sesuatu yang mendinginkan saya. Kipas angin Miyako. Nah, jadi gini bro, kipas Miyako ini buat detail kalian, ini mantep. Grillnya anti karat, bisa diatur tingginya, disesuaikan dengan kebutuhan, ya kan. Kali-kali kalian mau kamu sambil duduk di bar atau kamu sambil lesehan, tiduran, desain elegan dan minimalis, suara halus tidak berisik, cukup Tirta yang berisik, kipas angin jangan. Harga ekonomis jelas, murah meriah, memiliki kaki silang, bukan kaki persegi atau kaki bulat, 50 watt irit SNI dan garansi setahun untuk servis dan spare part. Mantap jiwa dan bosku, ya kan? Nah, itu aja kalau dari saya, maklum. Jadi saya masih, itu tadi tentang Miyako ya, dan kembali lagi ke topik. Jadi saya masih melayani konsultasi gratis, tapi itu sebatas saya. Tapi sekarang kita akan membantu teman-teman yang konsultasi lewat media sosial. Pertanyaan pertama, Jo. Dok, saya ada asam lambung yang kadang naik, USG jantung normal tapi EKG aritmia okasional PVC. Buset. Maksudnya apa dok? Saya periksa lagi ke dokter jantung dan di USG katanya nggak ada masalah. Apakah aritmia itu bisa dari asam lambung? Jadi gini, aritmia itu adalah suatu kondisi di mana detak jantung itu tidak beraturan. Kita tahu bahwa detak jantung itu normalnya 60-an per menit. Jadi detak jantung itu aduk-duk, nah, gitu, gini, aduk-duk, nggak ada detak jantung. Itu jedak-jeduk. Kamu tahu nggak kenapa musik DJ itu 120 BPM? Karena agar detak jantung kita terpacu adrenalin, jadi kita goyang di dance floor. Tahu nggak kenapa kalau kita dengerin musik galau kita juga jadi ikut galau? Karena musik galau BPM-nya rendah sehingga ketika musiknya detak jantung kita agak mengikuti. Itulah pentingnya bass drum loh. Kenapa jadi musik ya? Jadi detak jantung itu penting karena satu detak itu memompa darah masuk, darah keluar, darah masuk, darah keluar. Ketika terjadi aritmia itu detak jantungnya duk 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 duk. Nah, itu aritmia contohnya. Itu terjadinya adalah darah yang dipompa dan keluar akhirnya nggak seimbang dan terjadi kebingungan dan itu berbahaya. Aritmia itu bisa terjadi karena gangguan pusat nodul dari jantung, pusat elektrik. Ada nodul SA, ada nodul yang lainnya, ada nodul AP gitu. Nah, ini cara melihatnya adalah dengan cara rekam jantung. Rekam jantung adalah elektrokardiografi, alatnya kayak gini dicek. Nah, kalau mau detail, kita harus ngerekam jantung agak panjang. Contoh, kamu tahu kan ada atlet yang dia ngeceknya sambil treadmill, itu ngecek ada aritmia atau enggak? Ngecek sambil treadmill. Atau ngecek pemain-pemain Real Madrid yang sekarang lagi treatment hipoksia, jadi ditutup maskernya jadi sambil lari-lari. Itu ngecek apakah kita ada skip beat apa enggak. Soalnya skip beat atau aritmia ini ada tanda-tanda kelainan pada pusat pengendali elektrik jantung. Jantung juga elektrik. Nah, ini kelihatan kalau misal dia jantungnya lama. Kalau misal EKG-nya cuma sepenit itu nggak kelihatan. Nah, biasanya aritmia ini karena tidak seimbangan ion atau karena tekanan darah tinggi. Jadi kalau kamu ada diagnosa aritmia, kamu harus konsul lumayan sering ke dokter jantung untuk ngecek aritmianya karena apa. Tapi kalau aritmianya tidak terlalu sering, ya udah nggak apa-apa. Mungkin bisa terjadi karena keceparan atau tekanan yang berat. Nah, lambung itu tidak berhubungan secara langsung terhadap aritmia. Tapi nyerinya mirip. Kalau nyeri pada lambung, dia itu adalah kayak tidak nyaman di bagian ulu hati, terus akhirnya asam lambungnya naik ke atas, terjadinya esofagititis atau radang esofagus yang berakibat dada terasa panas, akhirnya jadi deg-degan. Tapi kalau palpitasi atau deg-degan karena asam lambung naik, bener, karena nyeri.
detak jantung tuh bisa meningkat kalau nyeri. Nah, makanya tidak berubah secara langsung. So, buat kamu mending konsul ke penyakit dalam, lakukan endoskopi dan juga lakukan gastroskopi dan juga lakukan EKG tapi yang menggunakan treadmill. Itu aja kalau dari saya. Next, pertanyaan kedua. Katanya kalau untuk treatment sakit jantung bisa dibantu dengan konsumsi air rebusan ketumbar ya dok, untuk melancar pembuluh darah. Apa itu efektif dok? Itu keburu kamu ngerebus air udah mati duluan bro. Ngerebus itu kan 5 menit ya kan. Orang kalau sakit jantung ya di IGD dikasih oksigen diganti usah nih. Karena nanti kalian beli sendiri, nggak boleh. Kalian harus ke dokter jantung untuk dokter IGD. Nah kalau kamu ada orang jelas sakit jantung dengan cara serangan jantung, nyeri dada yang sangat hebat, kayak ditusuk paku, nyebar, keringet dingin, sesak napas tiba-tiba dari bahu kiri, lengan kiri sampai dagu dan nyeri banget. Jangan malah kau rebusin sama teh hangat, apalagi rebusin air ketumbar, keburu sakit, keburu pingsan. Itu kalau dari saya. Jadi salah, kamu harus bawa ke IGD terdekat. Next, pertanyaan 3. Aku ini dok, 2 hari nggak bisa ngendus aroma ringan. Tapi kalau face care masih bisa dikit. Gak batuk, gak demam, cuma hidung mampet sejak 3 hari lalu. Gimana tuh dok, minum obat apa saya dok? Jadi kalau kamu mengeluhkan yang namanya anosmia, cek video yang di sini. Anosmia itu apa? Ini lengkap, ada 30 menit penjelasannya, ya kan? Jadi anosmia itu kan adalah blokade nervus yang di bagian atas tuh nervus olfactorius ya kan. Dan blokade ini akibat silia-silia yang kayak kena bumpet, mukosa yang bengkak atau kena debu yang banyak. So kalau kamu mengeluhkan ada hidung mampet, itu pasti anosmia karena kan udah gak ada jalurnya. Nah solusi satu-satunya adalah melihat apakah sebab mampet ini, apakah karena dingin jadi rinitis alergi atau infeksi bakteri atau infeksi virus. Nah kalau misalkan karena infeksi, kamu harus kurangi dengan anti peradangan ya kan, bisa pakai semprotan nasal ke THT, tidak saya kasih obatnya budesonide, tapi obat mereknya enggak, nanti beli sendiri, nggak boleh beli sendiri, nanti bisa terjadi tekanan darah naik. Nah dan memakai obat-obatan antihistamin kayak loratadin, cetirizine itu boleh, atau memakai obat-obatan yang bisa melebarkan jalur nafas atau bronkodilatasi. Tapi obat ini efek sampingnya bisa meningkatkan tekanan darah. Nah jadi atasi penyakitmu itu dengan cara ke dokter THT. Tapi buat kamu juga bisa memakai obat anti peradangan kayak paracetamol atau obat alergi cetirizine itu boleh. Nah, jangan minum obat antibiotik sembarangan karena antibiotik sembarangan akan membuat bakteri menjadi resisten. Kalau irigasi nasal itu kayak NaCl 0,9 disemprotan di sini itu untuk memperlancar maksimal 1 kali sehari. Kalau pakai uap-uap kayu putih itu tidak rekomendasi, tetapi bisa membuat tenggorokan lebih lega tapi hanya sementara. Itu dari saya. Next. Dok, aku habis minum antibiotik langsung anosmia sampai sekarang. Udah lebih dari Gak ada hubungan. Udah lebih dari 3 minggu nggak sembuh-sembuh. Normal gak dok? Gak ada hubungan antara antibiotik dengan anosmia. Antibiotik di sini untuk membasmi dari si bakteri. Kembali ke pertanyaan keempat, berarti kamu cek pertanyaan sebelumnya, anosmia karena apa fisiologisnya, itu kalau dari saya. Jadi itu lagi ada proses infeksi dan blokade saraf di nasalmu. Yuk. Dok, saya sinus atau polip ya. Terkadang kelenjar hidung sebelah kiri bengkak, panas sampai sakit kepala sebelah. Kalau bersin-bersin malah sembuh nggak panas. Jadi dua polip dan sinus itu, sinus bukan sinus, setiap manusia punya sinus ya. Ada sinus maksila, etmoidal, frontal, semua orang tuh punya sinus untuk menyeimbangkan tengkoraknya. Yang terjadi pertanyaan apakah sinusnya radang apa enggak. Nah, sinus yang meradang terlalu sering akan menyebabkan polip. Jadi gejala polip dan sinus itu mirip. Nah, tapi polip ini sumbatannya permanen, sulit untuk kembali lagi. Jadi kalau sinus sumbatannya bisa hilang. Tapi kalau polip dia sumbatannya permanen kayak ada yang menyumbat. So kalau kamu untuk memastikan cek ke THT untuk dibuka sininya. Nanti dicek pakai alat. Biasanya kelihatan polip atau sinus. Jangan mendiagnosa diri sendiri. Ingat, sudah ada dokter yang sekolah. Percayakan aja. Nah itu dia bilang kalau bersin malah sembuh dok. Itu kenapa dok? Ya berarti kalau bersin sembuh banyak debu. Berarti hidung tersumbatmu karena debu. Bukan karena sinus, bukan karena polip. Dok, kalau anosmia akibat cedera kepala bisa sembuh gak? Wah, kalau ini berat. Anosmia karena cedera kepala itu diakibatkan, misal kamu patah tulang hidung, ceplak, terus akhirnya terjadi blokade saraf bagian sini. Jadi kamu harus konsul dengan dokter spesialis THT yang kepala, nanti dicek. Berarti ada blokade saraf mungkin karena ketutup tulang atau ketutup darah.
Mau tanya, virus itu ada obatnya gak sih? Virus itu penyakit atau bukan? Virus itu jujur adalah sebuah mikroorganisme ya, setengah hidup setengah mati. Dan dia adalah tertua di muka bumi ini sebelum ada manusia. Dia cuma terdiri dari komponen protein dan komponen mRNA doang. Dia bisa cuma replikasi, gak bisa infeksi. Loh kenapa bisa berbahaya? Ibarat kamu punya rumah di Pondok Indah, kamu bangun susah payah, tiba-tiba ada 5.000 virus datang ke rumahmu. Kamu pasti usir kan? Nah virus itu kondisinya kayak gitu semua. Dan virus itu belum ada obatnya yang spesifik membunuh virus. Karena cuma ada protein dan komponen untuk replikasi. Sehingga obat-obatan yang ada sekarang itu hanya menghalangi replikasi virus. Hanya menghalangi aktivitas dan menekan aktivitas tersebut, tapi dia bisa kambuhan dan hanya mengurangi gejalanya. Kalau obat-obat yang diperlukan itu baru antibiotik, that's it. Itulah alasan virus-virus tersebut dipercayakan pada limfosit kita untuk membasmi dia. Nah, tugas kita adalah mencari obat-obatan yang meningkatkan efektivitas dari limfosit ini dan menghalangi aktivitas dari replikasi virus. Next. Dok, kalau hanya beler, telinga gatel, bersin-bersin, batuk, tetapi setiap pagi dan malam itu hanya alergi dingin, apa sinusitis ya dok? Itu adalah ciri khas dari rinitis alergi. Jadi seseorang yang dia alergi dingin, dia alerginya dingin, ciri khasnya adalah kalau kena udara dingin, dia nanti akan bersin, meler, dan kadang sampai asma. Jadi buat kamu nih, yang kamu sudah jelas nih, pada pertanyaan ini, kamu alergi dingin, kamu standby obat alergi dingin dan obat-obat antihistamin. Cek ke THT atau dokter umum untuk mendapatkan obat tersebut. Kalau obat oral yang bisa didapatkan cetirizine. Kalau minum CTM tidur kau, udah tidak direkomendasikan. Jadi bisa sampai telinga gatal juga dok? Ya, itu kan berhubungan karena sarafnya di situ semua. Bahkan bisa sampai asma, bahkan bisa sampai biduren. Biduren itu bentol-bentol seluruh tubuh. Kalau yang parah bisa sampai bengkak mukanya. Kayak Daniel. Dok, kalau tulang dada bagian tengah kerasa sakit kenapa? Gak ada rasa sesak, gak ada tembakan, gak ada riwayat penyakit dalam juga. Kalau misalkan tulang dada sakit berarti kemungkinan besar ada cedera otot dada. Ingat-ingat kamu habis ngapain olahraga, pusat terlalu berlebihan, berarti karena insersinya kan di sini semua. Jadi kemungkinan besar ada di sternum, ada cedera tulang dada. Atau mungkin juga ada cedera di bagian mediastinum, atau mungkin juga bisa masih infeksi lambung. Dokter, kenapa ya setiap angkat beban berat, dada terasa nyeri sekali? Wow, kalau kamu angkat beban berat, dada terasa nyeri sekali, berarti ada cedera otot atau jantungnya bermasalah. Jadi kamu harus cek EKG treadmill untuk ngecek apa masalah jantungmu dan cek tensi, cek kolesterol lengkap. Konsultasi dengan dokter penyakit jantung. Hati-hati kalau kamu terus-terusin bisa terjadi aktivitas fisik berlebihan malah gagal jantung nanti. Hati-hati. Next. Wah, cepet ya. Itu aja pertanyaan 10 yang kita jawab sekali ini. Kalau terlalu cepat, silakan tonton dengan kecepatan setengah kali lebih lambat. Emang gaya saya logat ya, cepat-cepat. Dan terima kasih buat Miyako. Oh, ngangguk dia. Makasih. Daniel jelek ya? Itu aja kalau dari saya. Thank you Miyako. Sampai jumpa ke konten berikutnya.